Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang mengadakan aksi nyata di Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya perkenalkan, nama saya Susanto SPDSD, guru SD Negeri 3 Seladilir Kapuas. Topik 1 Merdeka Belajar yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan yang disampaikan Ki Hadjar Dewantoro. Topik 1 Merdeka Belajar ada 5 modul, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, 2 mendidik dan mengajar, 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik, ada 2 hal yang penting. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada 2 pertanyaan penting, yaitu apa peran saya sebagai guru, dan yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa saya. Dalam hal ini, Ki Hadjar Dewantoro mengungkapkan bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Hal ini diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodrat. Untuk itu, Ki Hadjar Dewantoro mengembangkan sistem pendidikan yaitu sistem Among yang terdiri dari Engarso Sung Tulodo, berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi tauladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Yang kedua, Engmadyo Mangun Karso, berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat.
Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Jika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Modul 2. Mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. Dan ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang kita pelajari, yaitu kodrat murid dan azas trikon. Kodrat murid ada 3 hal, yaitu kodrat murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat murid yaitu lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka layaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Kodrat zaman yaitu perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan pada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Azas trikon. Azas trikon dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris
Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, budi pekerti, dan yang kedua, teori konvergensi. Budi pekerti. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti atau yang disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang perlu dipahami dalam mewujudkan fungsi pendidikan yaitu 1. Setiap siswa memiliki kodrat, kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi siswa. 5. Pendidikan dapat memberikan daya upaya meningkatkan untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Dan yang keenam, pendidikan membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengungkapkan pendapat. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan, kerjasama, dan gotong royong, membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG.
murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikian aksi nyata yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.